dia larut apakah di sitoplasma, apakah larut di luar daripada membran sel. Kemudian untuk menentukan struktur sekunder ini ada berbagai algoritma ya, Chau-Fasman, Garnier, neural network, nearest neighbor, macam-macam. Ini orang statistik yang buat, tidak ada algoritma yang betul-betul 100% pas untuk satu protein, biasanya dikombine. Tapi balik lagi, sekarang software udah canggih-canggih. Ini semua tuh kita kerjain otomatis. Cuman ya mungkin butuh spek yang lumayan lah ya. Nah, struktur tersier. Nah, ini yang mulai menarik nih. Kalau struktur primer itu kan ya udah rantai lurus aja. Struktur sekunder cuma alpha helix, beta sheet. Tersier ini udah mulai banyak, nanti ngelipatnya macam-macam ya, kayak benang kusut lah ibaratnya. Dia banyak ikatan yang terlibat, ada ikatan disulfida, hidrogen, interaksi hidrofobik, interaksi hidrofilik, sama ikatan ionik. Nah, struktur tersier ini pertama kali dipelajari dari yang namanya percobaan Ann Vincent di tahun 60. Masih baru kan, tergantung dibandingkan percobaan lainnya. Jadi dia mulai dari ribonuklease yang paling sederhana. Ribonuklease ini punya 4 ikatan disulfida. Jadi dia denaturasi total ya, pakai denaturan, jadi bukan direbus. Nah, setelah terdenaturasi total dia isolasi. Kemudian denaturannya ini nggak aktif ya, sebagai enzim nggak aktif. Terus kemudian dia renaturasi lagi, dan dia berhasil renaturasi, tapi itu butuh pH yang sangat tinggi, butuh ya lebih dari 8,5 pH-nya, waktu yang lama lebih dari 50 jam, dan konsentrasi protein yang rendah 0,01 mg per mililiter. Dan ini tidak ada di dalam sel. Di dalam sel pH itu normal 7. Waktunya harus singkat. Jadi begitu si RNA selesai dirubah jadi translasi jadi protein, segera protein itu harus dilipat. Dan konsentrasi protein di sel itu tinggi. Jadi bagaimana cara proses pembentukan ikatan tersier dalam sel? Nah, sekarang orang udah menemukan berbagai mekanisme pelipatan protein dalam sel. Yang pertama namanya PDI, protein disulfida isomerase. Nah, PDI ini dia mengkatalisis pembentukan ikatan disulfida. Apa itu ikatan disulfida? Ikatan disulfida itu ikatan kovalen. Makanya begitu dia terbentuk nggak mudah dia untuk putus. Nah, ikatan disulfida ini memfasilitasi terbentuknya struktur tersier pada protein. Yang kedua itu kelas jadi pembentukan struktur tersier protein ini ada namanya chaperon ya, chaperon. Ya, chaper. Ya, chaperon ini ada 3 tadi saya bilang, 1 protein disulfida isomerase, yang kedua namanya chaperonin, yang ketiga HSP. HSP itu singkatan heat shock protein. Kenapa heat shock? Karena dia ditemukan pertama kali kalau sel itu panas. Contohnya kalau kita demam nih, demam ada protein yang aktif namanya HSP, heat shock protein. Apa kerja HSP itu? Dia melipat protein yang terdenaturasi. Kalau HSP-nya terdenaturasi, pada contohnya demam berkepanjangan, udah protein-protein kita nggak bisa renaturasi balik. Contohnya kalau pada anak kecil yang step, itu nanti bisa sakit dia, idiot segala macam. Makanya kalau anak kecil panas tuh harus buru-buru diturunkan suhunya. Nah, ini kerja PDI. Jadi PDI ini lihat nih ada protein ya, dia memfasilitasi pembentukan ikatan disulfida. Kayak gini, protein ini salah melipat, dia betulin, itu PDI, protein disulfida isomerase. Nah, ini pada manusia banyak sekali PDI ya, kelas PDI ini kode gennya warna yang sama menunjukkan bahwa urutan asam aminonya sama. Nah, kemudian yang kelas kedua namanya chaperonin. Chaperonin itu dibagi menjadi 2, chaperonin di grup 1 dan chaperonin grup 2. Chaperonin grup 1 itu strukturnya lebih sederhana. Dia ada di bakteri ya, terus ada juga di tubuh kita di mitokondria, di kloroplas juga ada pada tumbuhan. Jadi dia kemudian chaperonin grup 2. Chaperonin grup 2 ini ada di eukariot ya, termasuk manusia. Nah, untuk chaperonin grup 1 tuh dia punya gugus pengikatan ATP. Chaperonin grup 2 ini masih belum jelas gitu ya. Nah, ini chaperonin itu sebetulnya dia ada 8 protein yang bentuknya kayak huruf L. Kemudian dia bisa bergerak ngelipat-lipat gini. Jadi kalau ada protein yang masuk dia lipat cetak gitu. Nah, ini kalau dia ngerucut, jadi dia kayak kerucut yang besar mengecil untuk melipat protein. Jadi gitu, itu chaperonin. Ini sebetulnya nggak bisa. Ini harusnya bisa di play tapi error kayaknya. Ya. Oke, ya. Selanjutnya
interaksi hidrofobik. Nah, interaksi hidrofobik itu artinya asam-asam amino hidrofobik itu akan ngumpul, ngeringkel ngumpul sehingga protein itu akan terpaksa melipat. Itu interaksi hidrofobik. Kalau dari database kita bisa dapat dari ekspasi tertiary structure prediction ya. Ini kita pakai full recognition method kalau kita udah tahu modeling totalnya atau modeling tanpa template. Nah, yang terakhir struktur kuarterner. Struktur kuarterner adalah gabungan dari beberapa struktur tersier. Nah, sebenarnya bottleneck-nya itu di struktur tersier sih. Kalau penentuan struktur itu yang paling susah itu di tersier. Kalau udah ketemu tersier kan kuarterner itu tinggal tempel-tempel. Nah, tapi kadang ini perusakan sedikit saja struktur tersier menyebabkan kuarterner itu rusak total. Contohnya pada kasus sickle cell anemia. Di situ glutamat berubah jadi valin pada beta globin sehingga beta globin yang harusnya alfa beta jadi alfa beta alfa. Nah, itu jadi membentuk hemoglobinnya itu jadi panjang sehingga sel dalamnya yang tadinya bikonkap dia menjadi membentuk sickle cell seperti bulan sabit. Nah, saat ini untuk penentuan struktur tersier secara langsung kita bisa pakai yang namanya teknik kristalisasi. Ya, jadi teknik kristalisasi itu dilakukan ini prosesnya setelah kristalisasi pakai difraksi, terus pemrosesan data, fase kalkulasi dan yang lain. Ini butuh alat difraksi, X-ray diffraction ini kalau di Indonesia belum ada untuk kristalografi ini. Biasanya paling dekat kayaknya Jepang ya yang bisa penentuan struktur molekul. Kemudian tapi untuk teknik kristalisasi sebetulnya penting juga. Nah, jadi kristal itu sebetulnya adalah susunan molekul yang berulang. Jadi kayak es, kristal es itu air H2O berulang itu jadi kristal. Nah, kalau sudah berulang gini kita tembak pakai sinar X, kita foto, kita perbesar, nanti kita akan dapat fotonya, maka kita bisa tentukan strukturnya. Tapi nanti rumitnya seperti apa nanti saya jelasin. Ya, ini ada beberapa cara pembentukan kristal. Kristalnya itu kadang nggak banyak banget kita bisa bentuk. Ini yang paling mudah namanya metode hanging drop. Jadi di sini, jadi kalau misalnya kayak tutup nih, kita punya larutan yang mau kita kristalkan, terus kita balik dia, gantung. Di bawah itu adalah pelarut. Nanti yang di atas ini pelarutnya akan difusi ke bawah. Sehingga di sini kristalnya akan mengerak. Jadi jumlahnya tuh kecil banget yang untuk di foto sinar X. Nih kayak gini nih. Ini diperbesar pakai mikroskop cuman jadi kristal kecil banget berapa milimeter gitu. Nggak nyampe milimeter kadang. Mikrometer. Ya. Nah, jadi ini kemudian difoto. Nah, jangan bayangin begitu foto sinar X keluar itu langsung jadi foto struktur 3 dimensi gitu, enggak ya. Jadi kayak kita kalau di foto sinar X tuh orang kan kelihatan tulangnya doang. Jadi kalau molekul di foto itu kelihatan inti atomnya doang. Jadi fotonya kayak apa? Nih kayak gini fotonya. Dia cuman titik-titik. Jadi titik ini adalah atom. Nah, masalahnya titik ini nanti kita hubungkan nih pakai garis. Jadi kayak pelajaran anak kecil dulu yang hubungin kasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk membuat semua lebih rumit, ini foto 3 dimensi bukan 2 dimensi. Misalnya ini ada atom. Oh, ternyata itu dia bukan sebelahan, tapi ini depan belakang. Nah, lo kan. Terus ingat, molekul itu 3 dimensi. Jadi kita nggak bisa menghakimi benda 3 dimensi dengan satu foto. Jadi gimana? Contohnya ini. Mau saya tahu bentuk 3 dimensinya depan belakangnya kayak apa, maka saya putar 1 derajat, terus saya foto. Dapat 360 foto. Itu rumitnya penentuan struktur molekul. Oh, ternyata atas sama bawah nggak simetris. Putar lagi 360 derajat. Oh, tapi saya masih butuh 1 lagi. Putar lagi diagonal 360. Makanya minimal butuh 1080 foto untuk penentuan struktur molekul. Dan 1080 foto itu dijajarin bareng. Satu foto itu beratnya bisa 20 mega kayaknya minimal. Dulu saya sempat punya sih. Nah, itu untuk ngerender ya butuh komputer yang dulu tuh kayaknya di Eijkman itu ada. Waktu itu dia pakai yang Pentium 7 itu di paralel ada 8 gitu CPU-nya kalau nggak salah. Nah, itu untuk ngerender itu, dan itu pun masih ditinggal beberapa hari. Ya, jadi kayak gitu.
untuk penentuan struktur molek. Jadi foto itu dijajar semua, dibuka semua, terus di render slot jadi struktur 3 dimensi. Bayangin beratnya kayak apa. Nanti jadinya itu kayak gini. Ini pakai Crystal X. Oke, nanti diperhalus. Ini kayak gini awan elektronnya, terus kita dapat struktur cincin porfirin kayak gini. Nanti cincin porfirin diplot di dalam di mana posisinya di gugus aktif protein. Ya, panjang lah kerjanya. Oke. Itu sifat fisik protein. Saya tutup kuliah ini seperti biasa. Pertanyaan langsung tulis di komen. Oh iya, lihat subscribernya masih dikit. Tolong subscribe dong. Wassalamualaikum.